Halo semuanya, nama saya Joseph Nathan Sihaan. Saya dari Prodi PGSD dengan NPM 2021 86062. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Pengertian cara belajar siswa aktif atau CBSA. CBSA adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menitik beratkan pada keaktifan siswa yang merupakan inti dari kegiatan belajar. Keaktifan belajar terjadi dan terdapat pada semua perbuatan belajar, tetapi kadarnya yang berbeda tergantung pada jenis kegiatannya. Materi yang dipelajari dan tujuan yang hendak dicapai, kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk apapun, seperti mendengarkan, berdiskusi, membuat sesuatu, menulis laporan, memecahkan masalah, menyusun rencana, dan lain-lain. Pendekatan CBSA dinilai sebagai suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental, intelektual, dan emosional guna memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Setiap kegiatan menuntut siswa untuk terlibat secara langsung dan menuntut keterlibatan intelektual, emosional siswa melalui proses asimilasi dan akomodasi kognitif untuk mengembangkan kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan, tindakan, serta pengalaman langsung dalam rangka membentuk keterampilan motor, kognitif, dan sosial, penghayatan, serta interelasi nilai-nilai dalam pembentukan sikap. Pendekatan sistem pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, student-centered approach. Yang kedua, ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, teacher-centered approach. Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya, diturunkan ke dalam strategi pembelajaran dan mengemukakan 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil dan sasaran yang harus mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai mencapai sasaran. Yang keempat, mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur dan patokan ukuran untuk mengetahui atau menilai taraf keberhasilan usaha. Pendekatan CBSA dinilai sebagai suatu sistem pembelajaran mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental, intelektual, dan emosional guna memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan antara matra kognitif, motorik, afektif, dan psikomotorik. Cara belajar siswa aktif tersebut dapat berlangsung dengan efektif bila guru melaksanakan peran dan fungsinya secara aktif dan kreatif, mendorong dan membantu serta berupaya mempengaruhi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan belajar yang telah ditentukan. Peranan guru bukan sebagai orang yang menuangkan materi pelajaran kepada siswa, melainkan bertindak sebagai pembantu dan pelayanan bagi siswa. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru ialah yang pertama, menyiapkan lembar kerja, yang kedua, menyusun tugas bersama siswa, ketiga,
memberikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan. Yang keempat, memberikan bantuan dan pelayanan bagi siswa apabila mendapatkan kesulitan. Yang kelima, menyampaikan pertanyaan yang bersifat asuhan. Yang keenam, membantu mengarahkan rumusan kesimpulan umum. Yang ketujuh, memberikan bantuan dan pelayanan khusus kepada siswa yang lamban. Yang kedelapan, menyalurkan bakat dan minat siswa. Yang kesembilan, mengamati sikap aktivitas siswa. Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran berdasarkan pendekatan CBSA tidak diartikan guru menjadi pasif, melainkan tetap harus aktif namun tidak bersikap mendominasi siswa, menghambat perkembangan potensinya. Dan pembelajaran CBSA juga memiliki kebaikan dan kelemahan. Kebaikan CBSA yang dikemukakan oleh Terraccioni adalah yang pertama, ditunjukkan melalui keberanian memberikan urung pendapat tanpa secara eksklusif diminta. Yang kedua, keterlibatan mental di dalam kegiatan-kegiatan belajar yang telah berlangsung yang ditunjukkan dengan peningkatan diri kepada tugas. Yang ketiga, belajar dengan pengalaman langsung indikator dari CBSA. Yang keempat, kekayaan bentuk dan variasi alat kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, kualitas interaksi antar siswa. Dan kelemahan CBSA menurut Umar Hamalik, yang pertama, tidak menjamin dalam melaksanakan keputusan. Yang kedua, diskusi tak dapat diramalkan. Yang ketiga, memasyarakatkan agar siswa memiliki keterampilan berdiskusi yang diperlukan secara aktif. Yang keempat, membentuk pengaturan fisik dan jadwal yang luas. Yang kelima, dapat menjadi palsu jika pemimpin mengalami kesulitan mempertemukan berbagai pendapat. Yang keenam, dapat didominasi oleh seseorang atau sejumlah siswa sehingga dia menolak pendapat peserta lain. Dari penjelasan tadi, kita bisa memberikan kesimpulan bahwa dalam pembelajaran ditemukan adanya dua pelaku. Guru berinteraksi dengan siswa, yang keduanya mencapai tujuan pembelajaran atau sasaran belajar yang serupa. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.